Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, NIM 20 10 61 0027. Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Matematika, yang diampu oleh Bapak Nanang Nabhar Fahri Aulia, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih etnomatematika? Etnomatematika adalah matematika yang dipraktikkan oleh sekelompok budaya, seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat, adat, dan lainnya. Nah, video kali ini saya akan mengeksplor bagaimana penerapan etnomatematika dalam pembuatan layangan dan dalam permainan tradisional engklek. Mari simak videonya. Langkah pertama, kita siapkan bambu dan pisau. Kemudian, kita raut bambu tersebut. Langkah kedua, yaitu kita timbang bambu yang sudah diraut agar sisi sebelah kanan dan sebelah kiri seimbang. Setelah itu, kita silangkan kedua bambu tersebut menggunakan benang. Kemudian, kita ikat setiap ujung bambu dengan benang. Lakukan hal itu sampai setiap sisi layangan tersebut terikat oleh benang. Nah, setelah teman-teman membuat kerangka layangan, langkah selanjutnya adalah siapkan kertas, kemudian rekatkan kerangka layangan tersebut menggunakan lem. Kemudian, tempelkan kerangka layangan yang sudah diberi lem di kertas layangan. Lalu, potong kertas tersebut sesuai dengan kerangka layangan. Lalu, rekatkan kertas layangan tersebut di setiap sisi layangan menggunakan lem.
Semuanya sudah jadi, teman-teman. Dari video tersebut, kita dapat menemukan konsep matematika. 1. Konsep penimbangan. Seperti gambar di samping, pada proses ini batang bambu akan ditimbang, sehingga batang bambu sebelah kanan dan sebelah kiri akan seimbang. Maka layang-layang akan seimbang ketika diterbangkan di udara. Konsep yang kedua adalah konsep geometri, yaitu pada bentuk bangun. Seperti gambar di samping, bentuk bangun layangan sama seperti bentuk bangun datar layang-layang, di mana bangun tersebut memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar, dengan rumus luas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, dan luas kelilingnya 2 kali A dan B. Nah, setelah kalian pelajari video penerapan etnomatematika dalam pembuatan layangan, mari kita simak video selanjutnya tentang penerapan etnomatematika dalam permainan tradisional engklek. Permainan tradisional engklek adalah sebuah permainan tradisional sederhana yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah pecahan genting atau batu berbentuk pipi. Satu anak hanya akan memiliki satu pecahan genting atau kreweng yang disebut gajuk. Permainan dilakukan secara bergantian. Para pemain akan mengundi urutan pemain yang akan bermain. Pemain pertama harus melemparkan pecahan gentingnya ke kotak pertama yang terdekat. Setelah itu, dia harus melompat-lompat ke semua kotak secara berurutan hanya dengan menggunakan satu kaki. Sedangkan kaki yang lainnya harus diangkat. Kotak yang terdapat gajuk milik pemain tersebut tidak boleh diinjak, harus dilewati, dan pemain yang sedang bermain dengan meloncat dilarang untuk menyentuh atau menginjak garis pembatas. Pemain permainan tradisional engklek harus meloncat ke setiap kotak sampai di ujung terjauh. Dari sana, dia harus kembali dengan cara melompat lagi. Saat sampai di kotak yang terdapat gajuk miliknya, dia harus mengambil gajuk itu dengan tangannya. Sementara itu, sebelah kakinya harus tetap terangkat dan tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian, dia harus melanjutkan membawa gajuk tersebut sampai keluar kotak pertama. Pemain permainan tradisional engklek yang sedang bermain harus mengulang permainan ini dengan melempar gajuk dari mulai kotak pertama terus sampai semua kotak dan akhirnya selesai kembali ke kotak pertama lagi. Namun, bagi pemain yang melanggar aturan, tidak boleh melanjutkan permainan dan digantikan oleh pemain berikutnya. Tapi, dia boleh melanjutkan permainannya setelah semua pemain mendapat giliran bermain. Permainan selesai jika gajuk seorang pemain telah melalui semua kotak sampai kembali lagi ke kotak pertama dengan selamat. Setelah itu, pemain tersebut akan berdiri membelakangi lapangan engklek dan melemparkan gajuknya ke belakang. Jika beruntung, gajuk itu akan berhenti di dalam salah satu kotak yang kosong. Nah, kotak itu akan menjadi miliknya atau rumahnya. Tapi, jika lemparan gajuknya melesat keluar area atau menyentuh garis batas, maka pemain itu harus mengulang lemparannya setelah pemain berikutnya melempar. Nah, aturan lainnya adalah kotak yang sudah ada pemiliknya tidak boleh diinjak pemain lain ataupun disentuh oleh gajuk pemain lain yang dilempar. Pada permainan tradisional engklek, kita dapat menemukan konsep matematika, yaitu konsep geometri. Seperti gambar di samping, pada setiap kotak permainan tradisional engklek, terdapat sebuah bangun datar, yaitu persegi panjang, di mana
kedua sisi yang berhadapan sama panjang, dan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Dengan rumus luas, panjang kali lebar, dan rumus keliling, 2 kali panjang ditambah lebar. Sekian video matematika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.